Ya, halo semuanya. Kali ini saya coba ingin membahas nih tentang apa yang namanya Tor Network. Jadi, kalau misalkan beberapa waktu yang lalu sering ngecek ke YouTube gitu ya, banyak video itu yang share tentang pengalaman mereka mengakses yang namanya deep web dan yang namanya dark web. Tapi sebenarnya apa sih deep web dan dark web gitu? Dan teknologi apa yang sebenarnya jalan di belakang mereka? Nah, kalau misalkan ngebahas tentang deep web dan dark web, kebanyakan tuh bilang bahwa bahaya, bahaya dan bahaya gitu. Tapi bener nggak sih sebenarnya bahwa kalau kita ngakses dark web dan deep web itu akan ada bahaya yang muncul gitu? Nah, di sesi kali ini saya coba nih untuk ngejelasin, untuk sharing sebenarnya apakah memang berbahaya mengakses yang namanya deep web dan dark web. Nah, kalau misalkan dilihat di video-video yang ada di YouTube dan lain sebagainya itu kebanyakan kan pasti nih pakai yang namanya Tor, oke? Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya, banyak banget videonya yang share mengakses dark web, mengakses deep web, beli sesuatu dari sana, tapi belum ada nih penjelasan dalam bahasa Indonesia sebenarnya apa sih deep web, apa sih dark web, dan gimana cara mengaksesnya dan apa sih teknologinya. Oke. Jadi kali ini saya mau coba share tentang apa sih sebenarnya dark web dan deep web itu dan teknologinya apa yang dipakai untuk nge-serve mereka itu semua. Oke. Jadi kita mulai ke gambar ini aja, cukup sederhana sebenarnya. Jadi ada terminologi common web, oke, world wide web yang ada di sini. Prosentasenya dibilang 4% aja gitu ya. Itu yang kayak Google, eBay, Amazon, Facebook dan lain sebagainya. Terus itu yang ada di permukaan, surface web gitu ya. Terus ada deep web yang agak dalaman dikit. Itu web-web yang katanya 90% informasi yang ada di internet itu ada di web gitu. Jadi yang memang nggak terindeks, nggak tercrawl oleh search engine. Nah, baru yang selanjutnya yang lebih dalam lagi itu adalah dark web. Nah, kalau dark web ini sebenarnya bisa dibilang adalah uh, deep web yang kalau kita mau mengakses itu perlu teknologi atau alat lain supaya kita bisa mengaksesnya. Jadi nggak bisa dengan internet aja kita tahu alamatnya bisa langsung akses. Contohnya misalkan teman kita punya nih web tapi nggak di crawl sama Google, sama DuckDuckGo, sama Bing dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu alamatnya dengan internet aja kita bisa langsung akses dong. Nah, itu sebenarnya bisa dibilang ya deep web dalam tanda kutip gitu, karena nggak dengan definisi ya, dengan definisi ini ya, karena dia nggak diindeks oleh search engine, tapi kita masih bisa mengakses tanpa ada alat bantu. Nah, sedangkan dark web kita nggak bisa langsung akses kecuali kita pakai alat bantu lain. Nah, dalam kasus ini kalau misalkan kalian lihat di video yang ada di YouTube dan lain sebagainya itu sebenarnya dia pakai yang namanya Tor. Jadi ada Tor network. Nah, itu yang dipakai untuk mengakses dark web. Isinya apa sih dark web itu? Macam-macam. Mulai yang aneh-aneh ya pasti ada gitu karena dark gitu. Untuk mengaksesnya aja susah. Oke. Kita masuk ke yang namanya Tor network. Oke. Jadi kenapa sih dark web itu diaksesnya lewat Tor gitu? Nah, karena kebanyakan dark web itu isinya adalah hal-hal ilegal, kayak kalau misalkan kalian tahu ada kebocoran data kartu kredit, kemudian apa jasa yang ilegal, kemudian prostitusi online mungkin, atau bahkan apa child pornografi mungkin gitu, itu di hostnya di dark web sesuai dengan berita-berita gitu. Itu karena memang eh, behavior dari Tor network itu sendiri, yaitu service yang dipakai untuk nge-serve dark web gitu ya, itu memungkinkan orang untuk membuat service tanpa dia bisa di trace. Oke. Nah, kalau misalkan di atas tadi di World Wide Web gitu ya, kalau misalkan ada orang dia bikin web yang isinya asusila dengan gampang, kita bisa tahu nih, atau pihak berwajib bisa tahu siapa sih sebenarnya yang bikin, karena ketika dia nge-host dia pasti punya domain, dia pasti punya hosting, dia pasti punya IP address. Oke ya. Nah, IP address itu bisa dikorelasiin dengan hosting tertentu, dengan ISP tertentu, domain itu bisa diasosiasiin dengan register tertentu, bisa diasosiasiin juga dengan orang tertentu yang didaftarin. Oke. Nah, sedangkan kalau misalkan dia di deep web, itu nggak bisa. Domain itu bukan given kayak gitu, tapi emang kalau misalkan kita mau publish service, kita akan dapat random domain yang bisa kita pakai untuk nge-publish service kita. Nah, untuk mengakses service itu juga itu perlu yang namanya Tor network. Oke. Jadi untuk mengakses destinasi itu kita perlu layanan atau alat khusus semacam VPN gitu ya. Jadi kita masuk ke jaringan itu,
kita seolah-olah terhubung di sana, baru kita bisa mengakses. Nah di sini ada 3 terminologi yang menarik nih. Ada entry guard, ada middle relay, ada exit relay. Nah kenapa orang-orang itu sangat percaya sama Tor? Karena yang pertama tadi, anonymity dari si service provider itu sangat terjaga. Dia sangat mungkin untuk nggak bisa di-trace. Oke, karena kalau mau mengakses .onion. Oke. Nah sebenarnya ketika kita mau mengakses suatu alamat .onion, dengan asumsi kita udah terhubung ke Tor network gitu ya, dengan Tor browser atau dengan apapun itu, maka sebenarnya kita akan selalu terkoneksi dengan yang namanya entry guard. Jadi koneksi dari Tor client dari kita ke entry guard itu sebenarnya encrypted, tapi kita tetap tahu nih entry guardnya. Jadi entry guard itu bukan .onion, masih IP address biasa. Jadi IP yang kita bisa tahu dia ada di mana, kemudian dia itu ISP-nya apa, itu kita bisa tahu. Tapi apa yang kita transfer dari sisi kita ke si entry guard itu encrypted. Nah dari entry guard inilah kalau misalkan kita mau akses a.onion, nah dari entry guard ini paket kita gitu ya, request kita itu akan di-encrypt lagi untuk diterusin ke middle relay. Jadi middle relay itu nggak pernah tahu apa yang kita kirim dari Tor client ini ke entry guard, dia nggak pernah tahu. Nah kemudian kalau misalkan dia masih punya ada hop lain, ada relay lain yang dia perlu terusin, maka dia akan decrypt paket kita secukupnya aja, kemudian dia encrypt ulang untuk diterusin ke relay selanjutnya, supaya relay yang sebelumnya itu, yang selanjutnya itu tahu bahwa oke, ini ada paket dari relay yang mana. Tapi dia nggak pernah tahu bahwa paket itu sebenarnya dari Tor client, dari entry guard, dari middle relay gitu. Jadi dia tahunya hanya sampai n-1. Okay. Nah itulah kenapa gitu ya, kalau misalkan kalian coba akses yang namanya Tor network, akan kerasa banget perbedaan kecepatannya signifikan, dan itu akan sangat lambat. Oke. Sampai suatu ketika semua paket itu udah sampai ke namanya exit relay dan sampai ke destination. Nah dari sinilah, ini asumsi exit relay itu adalah yang menghubungkan antara Tor network dengan internet. Oke. Jadi kalau misalkan kita masuk itu pakai ke entry guard, kemudian kalau kita keluar ya, itu ke namanya exit relay. Tapi kalau dalam kasus tadi yang namanya a.onion itu sebenarnya nggak pernah keluar, tapi masih dalam Tor network itu sendiri. Jadi paket itu tetap encrypted sampai di a.onion. Nah kalau misalnya kita mengakses detik.com contohnya, tapi kita pakai Tor browser sebenarnya, itu tetap bisa juga dari Tor client dia ke entry guard, ke relay, entah berapa relay, sampai ke exit guard tertentu. Nah dari exit relay ini ke destinasi itu udah nggak di-encrypt. Jadi ya biasa aja, dalam artian kalau pakai HTTP yang nggak di-encrypt, tapi kalau pakai HTTPS ya tetap di-encrypt pakai HTTPS-nya aja. Jadi dia amankannya berdasar sesuai sama protokol yang dipakai untuk ngobrol. Kalau misalnya HTTP ya nggak encrypted, tapi kalau HTTPS masih encrypted nih di sisi yang merah ini. Oke. Nah itu sih penjelasan terkait si Tor network itu. Nah, pertanyaan yang sering muncul itu adalah, kan kalau misalkan cara untuk mengakses si Tor service itu banyak nih, ada yang pakai Tor browser, ada yang pakai Tor web proxy, ntar bakal dijelasin gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, kan ini ada banyak relay, sebenarnya relay itu siapa yang punya sih? Nah relay itu kita bisa bilang bahwa dia dimiliki oleh community. Jadi kalau misalkan kayak blockchain gitu ya, selama masih ada node yang aktif gitu, dia masih bisa jalan. Sama kayak Tor, dia kalau misalkan masih ada node yang aktif, dia masih bisa jalan. Node yang aktif itu punya siapa? Siapapun, perusahaan bisa punya, perorangan juga bisa punya, yang penting dia agree untuk nge-serve sebagai relay ke Tor network. Dia akan nge-broadcast dirinya bahwa oke, gue jadi nih relay, kalian bisa pakai node gue atau host gue untuk jadiin relay. Nah bisa ada dua pilihan, hanya jadi relay aja, oke ya, untuk melempar paket dari satu tempat ke tempat lain gitu ya, supaya lebih anonim gitu, atau juga sekaligus sebagai exit relay. Nah sebagai exit relay ini, kalau misalkan ada paket yang perlu ke internet, maka bisa keluar di relay yang kalian buat ketika kalian agree untuk dijadiin exit relay. Tapi ada yang namanya konsekuensinya, ketika paket yang dikirim oleh Tor client itu ke destinasi itu ternyata paket yang berbahaya, okay, maka yang tercatat di destinasi, okay, IP-nya itu adalah IP exit relay kalian. Jadi kalau misalkan ada yang namanya kartu kredit bobolan dikirim ke destinasi gitu ya, terus ada yang nyadap dan ketahuan, maka yang tercatat adalah exit relay kalian, yang akan disangkakan adalah exit relay kalian.
pernah ada kasus atau nggak pernah. Ini tahun 2017. Ini ada Tor exit node operator, jadi di Rusia gitu ya. Jadi dia juga bikin Tor exit relay gitu ya. Terus karena ada banyak ada yang sniff di luar, ketika udah keluar itu ada banyak yang sniff, terus dia ada beberapa mencurigakan gitu. Nah, dan semua itu mengarah ke IP yang dia operasiin. Nih. Makanya akhirnya dia ditangkap. Ya karena pada akhirnya ketika keluar ke internet, IP yang dilihat oleh orang luar itu adalah ya IP si exit relay itu. Nah makanya kalau misalkan kalian ngejalani Tor service, pastiin kalian nggak ngaktifin yang namanya exit relay kalian. Jadi cukup jadi relay atau yang nggak usah jadi relay sama sekali. Nah balik ke bahasan awal, kalau misalkan kita udah tahu nih ada Tor network gitu ya, kemudian ada tahu cara mengaksesnya dengan Tor browser, nge-install sesuatu walaupun itu ribet kayak gitu. Kemudian kita udah tahu bahwa ada surface web, deep web, kemudian dark web. Gimana sih cara mengaksesnya? Tadi ya, yang paling umum itu pakai Tor browser gitu. Ini yang direkomendasiin ada di Android, ada di Linux, ada di macOS, ada di Windows. Oke. Tapi buat saya pribadi, saya nggak terlalu suka nge-install sesuatu. Oke. Nah, ada cara kedua untuk mengakses yang namanya dark web atau deep web di Tor. Nah, itu pakai yang namanya Tor web proxy. Idenya sederhana. Kita tinggal ngasih tahu, alamat .union yang mau kita akses ke web proxy ini. Nah, web proxy ini yang di internal mereka itu udah terhubung ke yang namanya Tor network, dan dia yang akan mengakses. Jadi hasil aksesnya itu yang di-serve ke kita. Contohnya apa nih? Ini ada contoh gimana caranya kita mengakses search engine duckduckgo.com. Oke. Itu pakai yang namanya Tor web proxy. Kita coba. Kalau kita akses langsung kayak gini, terus kita coba search Corona Indonesia. Oke, muncul. Nah, kalau kita pakai ini, kita masukin, ini adalah si union address dari DuckDuckGo. Kalian bisa search gitu ya, terus tinggal bilang Tor-nya di enable, kemudian go. Okay. Maka dia yang akan connect langsung ke Tor service dari DuckDuckGo. Oke. Nah, di sini kalian nggak pernah sebenarnya secara langsung berhubungan sama yang namanya Tor network. Coba kita search juga. Udah terasa ya perbedaannya ya, antara kalau misalkan akses langsung. Oke. Nah, ini gagal. Coba ini. Coba begini. Tapi memang kalau misalkan kita pakai yang namanya Tor web proxy, banyak kekurangannya, karena dia kan semacam intermediate lagi gitu ya, dan bukan built-in. Jadi kayak yang barusan error itu sangat mungkin ada. Tapi kalau misalkan hanya untuk ngecek apakah web itu bisa diakses dan isinya apa, ya disaranin pakai Tor web proxy aja. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita search langsung di duckduckgo.com dengan keyword Corona Indonesia, just secepat itu kan masuknya. Tapi kalau misalkan kita pakai ini, bahkan nggak keluar gitu sih. Coba. Kayaknya untuk yang DuckDuckGo perlu install Tor web browser. Oke. Jadi balik ke bahasan kita di sini. Nah, ke pertanyaan awal nih. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita nggak akses deep web atau dark web, itu bahaya atau enggak? Jawabannya enggak, dengan catatan kita nggak pernah ngasih tahu
Oke, kita nggak pernah ngasih yang namanya user input, kita nggak pernah ngisi form, kita nggak pernah ngeklik yang sembarangan, kita jangan pakai browser yang bukan incognito, oke, atau pakai Tor web browser, karena kalau misalkan kita pakai yang namanya Tor browser, gitu ya, dia memang udah ngejamin bahwa nggak ada informasi kayak user agent, kemudian nggak ada informasi yang lain-lain itu yang bisa dipakai untuk identify kita siapa. Tapi kalau misalnya kita pakai yang namanya web browser dengan web browser aja gitu ya, itu masih mungkin nih itu, karena informasi header, input dan lain sebagainya itu sama dia secara sadar nggak dihapusin. Oke, jadi paling itu aja buat bahasan kali ini. Mungkin nanti kita bisa ngebahas gimana sih caranya untuk nge-setup yang namanya relay gitu ya. Dan gimana caranya kita mengabuse, bukan ngabuse, memanfaatkan exit node supaya kita bisa menganonymize diri kita sendiri. Oh iya, Tor itu sering dipakai juga di dunia jurnalistik atau whistleblowing, karena untuk mengamanin diri mereka, jadi mereka taruh file di suatu tempat untuk diakses orang lain lewat Tor. Oke. Jadi kira-kira itu dulu buat kali ini. Thank you.